Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang genderang perang telah ditabuh. Saya sudah menjelaskan di awal pada liputan yang lalu bahwa ada 4 hal yang menunjukkan perkembangan berbeda dari yang diinginkan rejim dinasti Jokowi. Yaitu yang pertama, ya mungkin kita akan melakukan liputan ini 3 kali. Yang pertama sudah lewat, sekarang yang kedua. Saya mau bilang bahwa yang pertama adalah liputan Tempo ini. Nawadosa Jokowi yang menelusuri kekuasaan Presiden Jokowi dan tim dan kabinetnya selama 2 periode, hampir 10 tahun, dan akan berakhir sekitar 2 bulan lagi pada 20 Oktober 2024. Tapi rejim Jokowi belum ingin lengser dan telah memaksakan kehendaknya lewat tekanan dan iming-iming. Pada saat yang sama, ya, penetrasi Jokowi berjalan terus dalam kehidupan bernegara dan kehidupan partai politik dan penghancuran oposisi. Nah ini, maka yang kedua akan saya sebutkan, sudah saya sebut yang lalu, yaitu sebuah diskusi, ya, yang dilakukan para intelektual, ya. Di dalamnya ada orang-orang politik lebih banyak, dan tentu saja aktivis dan budayawan, yaitu yang dilakukan, ya, ini sebuah refleksi perjalanan 26 tahun, 28 tahun perjuangan reformasi 1998. Jadi dihitungnya mulai 96 ketika terjadi peristiwa Kuda Tuli. Judul dari diskusi ini adalah Dinasti Politik Jokowi, sebuah penghancuran terhadap sistem demokrasi dan penegakan hukum. Nah ini, diskusi ini telah sampai kepada kesimpulan ini, sebuah penelusuran, sebuah perenungan yang panjang dan pengamatan yang luar biasa, detail. Cuma seperti saya jelaskan, pertanyaan setelah sampai pada kesimpulan ini, pertanyaan what next? Action plan-nya apa setelah itu? Nah ini tidak terjawab karena, ya, itu pertanyaan pertama dari budayawan dan pengamat politik dan pelaku politik, Mas Eros Jarot, ya, ikon perfilman kita. Nah pertanyaan dia what next itu tidak terjawab karena apa? Karena memang sulit di tengah liputan langsung oleh para wartawan online yang menjadi siaran langsung di situ. Nah ini menjadi seperti rumah kaca yang menyulitkan orang-orang yang mau bicara kritis karena nampak langsung seperti di dalam rumah kaca itu, saya bilang. Nah ini menyadarkan orang bahwa tidak bisa, ya, pertemuan-pertemuan seperti itu, apalagi rencana-rencana perubahan,
tidak bisa dibicarakan di ruang yang diliput langsung dan ada CCTV-nya. Tidak bisa lagi dilakukan di restoran-restoran mewah, hotel-hotel bintang 5 dan lain sebagainya. Tapi harus dilakukan di tempat di mana orang bisa berbicara secara bebas tanpa liputan langsung itu. Mungkin nantinya akan ada, orang sudah sadar bahwa pada pertemuan-pertemuan seperti itu mungkin HP harus dikumpulkan dulu dan masukkan box atau dibikin tidak aktif selama acara. Setelah acara pernyataannya boleh diliput. Nah, itu yang kedua setelah liputan Tempo. Yang ketiga adalah apa yang dibikin oleh Prodem, jaringan aktivis pro demokrasi yang telah saya jelaskan, ya, telah melahirkan 9 rekomendasi, telah saya bacakan pada liputan yang lalu, di mana akan ada, ya, Prodem menyediakan waktu, menyediakan tempat untuk pengaduan terhadap kejahatan kenegaraan yang telah dilakukan oleh rejim dinasti atau oleh kabinet Jokowi 2 periode. Nah, Prodem memang langsung mendapatkan pengaduan yang banyak tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut. Antara lain, ya, adanya pelanggaran yang dianggap besar adalah menteri yang berbisnis di wilayah kewenangannya. Ini ada Menko Luhut Binsar Panjaitan, ya, Menko Maritim dan Investasi, bersama Erick Thohir yang berbisnis PCR, yang seharusnya mengatasi masalah, malah berbisnis di situ. Yang kedua yang dilaporkan adalah BUMN yang sebagian besar rugi, sebagian lagi mulai dijual saham-sahamnya. BRI, Mandiri sudah mulai dimiliki, ya, makin banyak yang terjual sahamnya, padahal ini ikon republik dan ini punya pasar yang captive, jadi tidak perlu dijual. Kalau mau jual, perusahaan yang rugi yang dijual, bukan yang untung. Nah, kemudian utang yang kelewat besar sampai 8.800 triliun. Kalau digabung dengan utang BUMN bisa melampaui 10.000 triliun. Dan pajak kita, ya, dana untuk membayar utang itu, utang pokok dan cicilan bunganya saja bisa melampaui 1.000 triliun. Dari anggaran yang cuma 3.500 triliun, ya, itu sudah habis sepertiganya untuk bayar utang. Artinya balung-balung rakyat Indonesia ini dan para pembayar pajaknya diperas sedemikian rupa untuk bayar utang. Dan pemerintah tidak punya tim yang bisa membuat ini berubah. Cicilan utang dan bunga utang ini harus dibuat kecil dan anggaran pendidikan dinaikkan. Jadi boleh ditukar tempatnya, anggaran pendidikan menjadi 1.000 triliun dan anggaran bayar utang kita boleh kasih 200 triliun saja. Baru kita punya dana pembangunan yang cukup. Ya, kemudian ada lagi pencucian uang 349 triliun yang belum sampai ke pengadilan. Penggangsiran pajak, penggangsiran duit Telkom oleh Menek BUMN yang dianggap kerja bareng dengan abangnya karena dipaksa, diarahkan untuk membeli saham GoTo. Ya, ini sudah dilaporkan oleh LSM Cerdas Hukum untuk
ya ini kerugian yang diterima negara, yang diderita oleh negara 3,2 triliun itu menjadi keuntungan buat GoTo ya sebesar itu, di mana kakaknya Erick Thohir, si Garibaldi Boy Thohir ada di GoTo. Jadi ini dianggap penggangsiran yang kasar banget dan hukumannya bisa sangat berat. Di samping kerugian BUMN yang kata Sri Mulyani Indrawati sampai mencapai bukan itu, kondisi BUMN 68% dalam kondisi hampir bangkrut, dan ini harus dimintai pertanggungjawaban. Nah, pengaduan ini sudah sampai. Kemudian ada pengaduan ya tentang penyelundupan, yang ini sudah diketahui orang tapi tidak digubris dan tidak dibawa ke pengadilan. Ini sangat mengerikan. 189 triliun penyelundupan emas ini terjadi tahun 2020, tahun 2017 tahun 180 triliun. Jadi akumulasi keduanya 369 triliun. Jadi uang yang banyak ini sebetulnya harus cepat diambil oleh negara, harus diketahui siapa yang mencuci uang 349 triliun dan siapa yang punya emas itu. Hal-hal yang seperti ini dilaporkan, dan ini menjadi PR yang nantinya kalau terjadi perubahan ini pasti diusut. Nah, kemudian apalagi masih banyak lagi yang dilaporkan kepada Senator Prodem. Itu teman-teman, ada Standar Kia Latif, ada Bang Tia, Ishak Rafiq, lalu ada Unan yang justru telah menyelenggarakan itu semua, dan ini akan berjalan terus sebagai sebuah perlawanan. Kemudian yang keempat adalah posko penyelamatan NKRI yang dibuat oleh alumni Universitas Indonesia di Salemba 4 beberapa waktu lalu, masih di bulan Agustus juga, tanggal 17 Agustus. Tanggal 19 Agustus kemarin, Petisi 100 bersama alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia dan alumni Universitas Indonesia juga sepertinya telah menyatakan perang, bahwa Jokowi tidak bisa lagi, dan timnya ini, tim dinasti, tidak bisa lagi tenang melakukan penetrasi, merusak tata negara Indonesia dan kehidupan bernegara. Maka mereka membuat pernyataan sikap, ya, menyongsong akhir Jokowi, ya, menyongsong akhir Jokowi buruk, menyongsong akhir buruk Jokowi, tangkap dan adili Jokowi. Jadi sudah terang-terangan seperti itu, dan ini mungkin akan menjadi bola salju, karena ketika segala saluran demokrasi itu ditutup dan orang cuma menyaksikan kekalahan-kekalahan dan kehilangan tanah-tanah seperti di Rempang dan di Tanjung Pasir, Seruyan dan lain sebagainya untuk konglomerat, untuk proyek strategis nasional sebagai cap saja, tapi sebetulnya itu sama seperti di zaman kompeni dulu, di mana tanah-tanah strategis dan mengandung tambang direbut sedemikian rupa dengan menggunakan yang menolak akan berhadapan dengan aparat polisi dan tentara seperti di Rempang. Dan ini tidak akan dibiarkan lagi, dan akan, ketika semua saluran ditutup, yang akan terjadi adalah air bah yang menyerang semuanya. Saudara-saudara sekalian,
Ini baru yang kedua, kita akan lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.